Tes, tes, selamat malam. Dengar suara saya? Tes, bisa dengar suara saya ya? Sambil nunggu yang lainnya, mohon maaf saya tadi telat untuk menginformasikan kelasnya karena ya kesibukan hari ini sehingga saya tidak ada waktu untuk sekedar membuka Wizik untuk membuat kelas. Ingat-ingatnya tadi habis maghrib, tapi posisinya saya masih kerja. Jadi ya lari-lari lah untuk buat kelas setelah pulang. Dan terpaksa saya undur selama 10 menit. Yang lain mana ya? Bentar saya cek dulu. Voucher paket OTW. Oh iya, karena mungkin tahunya tidak ada kelas atau gimana ya. Saya telat juga sih menginformasikannya. Ini baru 6 siswa yang melihat. On the way OTW itu. Oh iya, saya uploadkan aja materinya sambil menunggu yang lainnya.
akan nunggu yang lainnya ya. Saya uploadkan materinya terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mbak Lina. Bisa dilihat materi saya? Kelihatan nggak? Nggak bisa diklik ini ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sambil menunggu yang lainnya silahkan buku catatannya dibuka. Bukan catatan ya, buku pegangan LKS-nya dibuka. Dipersiapkan, boleh menyiapkan makanan, minuman seperti biasa. Nggak usah sepaneng, nggak usah tegang. Kita rileks, santai saja untuk malam hari ini. Sudah bawa buku semuanya ya? Oke, silakan buka halaman 58. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Kalau sudah lebih dari 10 nanti kita akan mulai.
Halaman 58, Mbak. Mbak Sumarni. Oke, selamat malam ya. Udah ketemu? Oke, bagaimana kalau kita mulai sekarang saja ya? Mungkin yang lainnya masih OTW, masih di jalan. Ya, daripada nanti kelamaan, malah menyita waktu lama. Baik teman-teman sekalian, baik pada malam hari ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Arik, selaku tutor atau pengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas B, kejar paket B ya, kesetaraan Taiwan. Sebelum kita mulai pada pelajaran pada malam hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke Mbak Sumarni, oke Mbak Devita izin ya karena mungkin nggak bisa masuk. Nggak apa-apa, nanti biar video rekaman pada malam hari ini bisa saya sharekan cepat, mungkin besok pagi, atau kalau nggak besok pagi ya Senin pagi saya akan uploadkan, karena biasanya saya harus mengkonversi dulu format videonya karena terlalu gede ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa tadi, pelajaran pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa menangkapnya dengan mudah. Kemudian saya juga menyampaikannya juga nggak ngantuk gitu ya. Iya, videonya nggak akan lupa, nanti besok pagi coba atau Senin ya, kalau secepatnya lah. Karena saya harus mengkonversi ini formatnya, kalau tidak dikonversi terlalu besar, bisa sampai 1 GB, jadi kalau diupload lama. Jadi saya konversi dulu sehingga menjadi kecil tapi kualitasnya masih bagus, terus baru saya upload ke YouTube. Biasanya prosesnya seperti itu, gitu ya. Baik, dari teman-teman sekalian kemarin saya sudah sempat upload untuk pengganti pelajaran nama hari Sabtu. Apa sudah pada dilihat? Kalau belum, ada yang belum ataupun ada yang sudah gitu ya. Malam hari ini akan saya ulas sedikit aja terkait dengan materi yang kemarin. Jadi, teman-teman sekalian, kita sudah masuk di bab 4 ya. Ya, kita sudah masuk di bab 4. Ini artinya semesteran sudah sebentar lagi gitu. Jadi kalian pelajarannya nambah ya. Bab 1, bab 2, bab 3, sekarang sudah bab 4. Jadi sudah bertambah pengetahuannya menjadi banyak, lingkup ya terkait dengan ilmu IPS, baik itu ilmu geografi, sejarah, dan nanti akan dilanjutkan dengan ilmu ekonomi. Gitu mungkin di bab 5 nanti ya. Nah, itu harapannya dari bab 1, 2, 3, dan 4, nah, teman-teman sekalian menjadi bertambah pengetahuan, ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu pengetahuan sosial ini. Sehingga nantinya bisa diterapkan, tidak hanya nilai saja yang diperoleh, tidak hanya pencapaian nilai bagus atau target saja yang diperoleh, tetapi output atau tujuan dari ilmu pengetahuan sosial ini adalah bisa diterapkannya pelajaran IPS ini di kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar dia hafal gitu kan, tapi juga diamalkan atau dimanfaatkan
untuk kehidupan sehari-hari. Itu kuncinya. Ya, teman-teman sekalian, untuk bab 3 dan bab 4 ini kita masih belajar tentang sejarah. Kalau kemarin di bab 3 itu kita masih belajar terkait dengan zaman sejarah di saat manusia itu belum mengenal tulisan atau disebut dengan praaksara. Nah, di bab 4 ini sudah mulai masuk di lingkungan atau apa namanya sudah masuk zaman sejarah gitu. Jadi bab 4 ini kita sebut atau judul utamanya adalah pengertian dan luang lingkup ilmu sejarah. Di mana zaman sejarah itu adalah zaman-zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Oke. Ini akan saya sekilas secara secepat saja karena kemarin notabene saya sudah menguploadkan ke YouTube ya, ke grup. Jadi cepat saja. Di bab 4 ini seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, itu ada 4 outline atau 4 topik yang akan kita bicarakan. Ini kok nggak bisa warnanya. Ini ada 4 topik. Yang pertama, konsep ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh Hindu Buddha pada kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kemudian kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini ada 4 macam di bab 4. Kemudian di pertemuan minggu lalu saya sudah membahas konsep ajaran agama Hindu dan Buddha. Dan untuk malam ini, kalau nanti waktunya cukup, saya akan membahas 2 macam topik di bab 4, yaitu masuknya agama Hindu dan Buddha dan pengaruh Hindu Buddha pada kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ada 2 macam. Karena 2 topik ini relatif sedikit bahasannya. Nah, nanti di topik yang keempat ini yang membutuhkan waktu lama untuk menjelaskannya karena topik ini membicarakan tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, mungkin lebih dari 3 kerajaan yang akan diceritakan begitu. Ya, kemarin kita sudah membicarakan bagaimana itu agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia, yaitu agama Hindu dan Buddha itu masuk di Indonesia itu ternyata mempengaruhi aspek rohani, tidak hanya mempengaruhi aspek rohani tetapi juga aspek sosial, politik, dan ekonomi. Ya, kemarin kita sudah saya sudah menyebutkan bahwa yang akan dibahas di konsep ajaran Hindu dan Buddha ini adalah agama Hindu dan agama Buddha yang dua-duanya ini memiliki ciri yang hampir sama, tetapi yang pertama kali masuk di Indonesia adalah agama Hindu yang dibawa oleh orang Dravida, bangsa Arya maksudnya, yang dibawa oleh bangsa Arya, yang bangsa Arya ini sudah menaklukkan penduduk asli India yaitu bangsa Dravida. Nah, jadi sebenarnya agama Hindu itu adalah gabungan dari kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, yang paling penting di sini ada 3 dewa di agama Hindu itu yang dikenal dengan nama Trimukti, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Oke. Ya. Itu ya. Ini agama Hindu, kemudian agama Buddha. Ya, cepat saja ya. Kalian sudah baca ya. Nah, untuk hari ini kita akan bicara tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, ini adalah
Saya sudah siapkan materinya, yaitu teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ya, oke. Menjelang zaman sejarah, secara umum masyarakat Indonesia itu telah berkembang dengan baik dan sudah mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya di bidang pertanian, bidang pelayaran, kemudian perekonomian, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi memang Indonesia ini diapit oleh dua benua yang menjadikan Indonesia itu memiliki dua iklim, musim kemarau dan musim penghujan, memiliki iklim tropis. Itu ada pengaruhnya dari yang mempengaruhi yang mempengaruhi juga iklim tropis di Indonesia, kesuburan, kemudian curah hujan itu ya, dipengaruhi oleh letak Indonesia yang diapit benua Asia dan Australia. Oleh karena letaknya yang sangat strategis, maka Indonesia sejak dulu itu telah ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing, terutama pedagang-pedagang dari India dan Cina. Pedagang-pedagang dari India dalam perjalanannya ke Cina itu selalu singgah beberapa waktu di Indonesia. Mula-mula mereka melalui jalan darat, tetapi setelah dirasa kurang menguntungkan, maka mereka memikirkan menempuh jalan laut. Nah, jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Ingat kan ada sebuah lagu tuh aku di Selat Malaka. Nah, itu terkenal ya. Nah, kemudian kapal yang dipergunakan adalah kapal layar dengan tenaga angin. Jadi belum ada mesin zaman dulu itu. Ya. Jadi bangsa-bangsa Cina, bangsa-bangsa India itu datang ke Indonesia itu menggunakan perahu yang ditenagai oleh angin. Tidak ada mesin. Belum ada mesin, belum ada menemukan bensin, belum ada. Kemudian kapal-kapal banyak yang singgah di pelabuhan-pelabuhan untuk menambah perbekalan dan menanti waktu yang baik untuk berlayar. Nah, Indonesia sendiri juga merupakan tempat yang baik untuk disinggahi, sebab letaknya dan juga karena hasil buminya. Iya, memang belum berubah, Mbak. Saya cerita dulu ya. Ini menuju teori ini saya menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu. Ya, saya lanjutkan. Ya, Indonesia kan merupakan tempat yang baik untuk disinggahi ya, sebab letaknya dan juga karena hasil buminya. Pada mulanya memang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah pedagang dari India. Ya, akhirnya orang Cina itu juga ikut-ikutan berdagang ke Indonesia. Sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu semakin lama, semakin hari itu semakin bertambah ramai. Banyak orang di Indonesia itu pergi berdagang ke India, menetap beberapa waktu di Indonesia, sehingga pergaulan antara orang Indonesia dengan orang-orang pendatang itu terjalin dengan baik. Nah, ikut sertanya orang-orang Indonesia dalam perdagangan internasional tadi Cina, India mengakibatkan berbagai pengaruh asing yang masuk ke Nusantara. Nah, salah satunya tadi adalah agama Hindu dan Buddha yang besar pengaruhnya di berbagai bidang. Contohnya, kepandaian menulis, ada ilmu kesusastraan, ada seni-seni bangunan yang sampai sekarang mungkin masih menganut sistem Hindu dan Buddha ya. Ada unda-undaan, siapa rumahnya yang masih punya kayak unda-undaan tangga, nah itu menganut sistem Hindu Buddha itu masih ya. Kemudian adanya pengaruh Hindu Buddha itu dirasakan pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, jalur masuk dan berkembang kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia itu tidak hanya berasal dari jalur-jalur pelayaran,
Hubungan dagang semakin ramai setelah ditemukannya jalur laut melalui Selat Malaka, Selat India, dan Laut Tengah. Kemudian di tempat-tempat ini para pedagang itu dari berbagai bangsa itu saling berinteraksi teman-teman sekalian. Di sela-sela kegiatan perdagangan ini, orang-orang India khususnya juga menyebarkan agama dan budaya Hindu ke Indonesia. Ya, jadi orang-orang India selain dia berdagang itu juga menyebarkan agama dan budaya Hindu Buddha ke Indonesia. Lama-kelamaan muncul kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu pada mulanya. Masuknya agama dan budaya Buddha di Indonesia itu tidak jelas. Termasuk kapan dan siapa pembawanya, serta melalui cara apa agama ini masuk ke Indonesia itu tidak diketahui secara jelas. Hal ini dengan agama-agama Hindu. Jadi memang agama-agama Buddha belum jelas siapa pembawanya, kemudian bagaimana cara masuknya ke Indonesia yang secara detail belum jelas. Tetapi berbeda dengan agama Hindu. Kalau agama Hindu berkembang di Indonesia, menurut para ahli, bahwa pengaruh kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu berasal dari India. Meskipun demikian, bagaimana dan siapa yang membawa kebudayaan Hindu di Indonesia itu pasti juga kurang jelas. Nah, ini ada 5 teori yang menyebutkan bahwa agama Hindu masuk di Indonesia itu ternyata berdasarkan dari 5 teori ini. Kenapa di sini agama Hindu aja? Karena agama Hindu ini adalah agama yang paling pertama kali masuk ke Indonesia. Seperti yang saya sudah jelaskan ya tadi, kemarin bahwa agama Buddha itu berasal dari agama Hindu yang mendapatkan apa namanya ya, yang mendapatkan perombakan gitu istilahnya. Jadi agama Buddha kalau dari teori ini itu berasal dari agama Hindu. Makanya kenapa di sini ada teori 5 ini kenapa hanya agama Hindu saja, karena nanti agama Buddha akan dijelaskan setelah ini. Setelah agama Hindu itu berjalan beberapa waktu. Nah, ada 5 teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria. Yang ketiga, teori Waisya. Yang keempat, teori Sudra. Dan yang kelima, teori arus balik. Mari kita lihat satu-satu teori ini, siapa yang menemukannya, dan apa yang masuknya teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Sebenarnya kemarin kita sudah membahas siapa itu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, arus baliknya. Apa bedanya? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, teori Brahmana itu dibawa teori Brahmana itu dikemukakan oleh Van Leur. Ada dua ya yang menyebutkan kalau di buku kalian itu yang menemukan FDK Bos. Tapi sebenarnya dua orang itu sama-sama berperan penting. Tapi sebenarnya yang paling berperan, karena ini saya revisi ya. Jadi yang mengemukakan teori Brahmana ini adalah Van Leur. Ya, teori Brahmana itu dikemukakan oleh Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang punya hak untuk membaca kitab suci Weda. Kitab suci agama ini ya, agama Hindu ya. Kemudian sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Paham ya dari sini ya? Brahmana itu kan orang-orang yang termasuk Brahmana adalah golongan yang tertinggi, kemarin pendeta, kemudian yang dia punya jalur lurus secara vertikal ke Tuhan. Ya.
Sekarang halaman 61, Mbak. Ya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, di mana kaum Brahmana ini adalah kaum yang tertinggi yang mempunyai hubungan vertikal dengan Tuhan. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang punya hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Oleh karena itu, di teori Brahmana ini uh, pembawa agama atau kebudayaan Hindu itu berdasarkan teori ini. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kesatria. Teori kesatria itu dikemukakan oleh Nehru dan Munanjar serta Profesor C.C. Burke. Sama di buku kalian ya. Itu teori kesatria itu dikemukakan oleh Profesor C.C. Burke atau Nehru dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang India dari kasta kesatria atau para prajurit. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di Indonesia. Para kesatria ini yang kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebut juga teori kolonisasi. Paham ya? Saya tambahin di sini. Saya ulangi lagi ya. Teori kesatria. Sebenarnya teori kesatria ini dikemukakan oleh Nehru, Majumdar, dan Profesor C.C. Burke. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang India dari kasta kesatria atau para prajurit. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di Indonesia. Jadi adanya kekacauan politik di India mengakibatkan para prajurit ini lari ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Kemudian para kesatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Kemudian teori Waisya. Ini yang ketiga. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya yang merupakan para pedagang. Halaman 61, Mbak. Ya, tahu ya bahwa teori Waisya itu dikemukakan oleh N.G. Krom dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya yang merupakan para pedagang. Para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Jadi teori Waisya ini itu dibawa agama Hindu itu diceritakan itu dibawa oleh para pedagang-pedagang dari India yang berdagang ke Indonesia. Kemudian sambil berdagang mereka juga menyebarkan agama Hindu, kemudian mengadakan pernikahan dengan
rakyat-rakyat Indonesia. Itu teori Waisya. Kemudian yang keempat itu teori Sudra. Teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber ya. Jadi teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra, yang berkasta rendah. Kenapa kok bisa orang-orang berkasta rendah itu menyebarkan agama Hindu? Karena orang-orang berkasta rendah ini dia berhijrah ke negara lain, tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupannya. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Nah, di tengah prosesnya mencari kehidupan yang lebih baik tersebut, golongan-golongan Sudra itu juga menyebarkan agama Hindu. Menurut Weber, di India ini dulu banyak sekali terjadi perang. Dengan demikian juga banyak pula tawanan perang orang-orang miskin. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang juga. Kemudian digunakan juga oleh tawanan-tawanan untuk lari, kemudian mencari kehidupan yang lebih baik di negara Indonesia. Salah satunya juga untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Mati. Ini baru putus barusan, mohon maaf. Tes, ada lagi ya suaranya ya. Dengar nggak? Iya, barusan koneksinya terputus. Ya, itu tadi teori Sudra. Yang terakhir adalah teori sebentar. Teori arus baliknya mana ini? Hilang. Iya. Kesimpulannya, jadi semua agama Hindu itu menurut orang-orang yang mengemukakan teori, jadi kan memang ada 4 kasta di agama Hindu. Menurut orang-orang yang mempunyai teori itu mereka memang disebarkan oleh semua kasta. Benar sekali Mbak Siti Nuraini ya. Jadi kasta Brahmana punya teori sendiri bahwa agama Hindu ini yang mengeluarkan ya yang menyebarkan ya orang-orang Brahmana gitu. Kemudian orang-orang kesatria menyebutkan bahwa oh enggak, ini agama Hindu ini disebarkan oleh orang-orang kesatria gitu. Begitu pula dengan Waisya kemudian Sudra. Jadi semuanya punya alasan atau teori semua kasta memang menyebarkan agama Hindu. Kemudian yang terakhir, sepertinya saya lupa untuk menuliskan di sini. Jadi teori arus balik ya, ada di buku, silahkan disimak bahwa teori arus balik itu dikemukakan oleh G. Koides. Ia menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Nah, di India mereka mendirikan organisasi yang disebut Sangha. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk
Jadi yang dimaksud dengan teori arus balik di sini adalah bukan bangsa India yang menyebarkan ke Indonesia, tetapi orang Indonesia yang belajar ke India, belajar agama Hindu ke India, kemudian setelah pintar di India, kemudian dia balik ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, kalau tadi itu eh, ini tambahan ya, di buku nggak ada. Kalau tadi itu bagaimana pengaruh apa namanya, bagaimana cara agama Hindu itu masuk ke Indonesia. Nah, sekarang bagaimana masuknya agama Buddha ke Indonesia? Pendapat para pedagang. Para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebarkan agama sebelum mereka pulang ke Indonesia. Pendapat para Dharma Duta merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaan. Jadi agama Buddha di Indonesia itu ada dua macam pendapat. Jadi pertama disebarkan oleh para pedagang, atau yang kedua disebarkan oleh para Dharma Duta. Orang-orang Dharma Duta ini adalah orang-orang seperti kasta Brahmana. Dia kalau di agama Islam itu seperti kiainya gitu, ulamanya gitu. Jadi ada dua pendapat masuknya agama Buddha. Beda dengan agama Hindu tadi ya, ada 5 pendapat, 5 teori yang menyebutkan sesuai dengan kasta yang ada di agama Hindu. Tapi kalau di agama Buddha itu hanya dijelaskan oleh dua pendapat, yaitu pendapat para pedagang dan pendapat para Dharma Duta. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu diterima di Indonesia. 1. Sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Halo Mbak, Mas Bagus, Mas lagi Mbak Nisa Bagus, selamat malam, silakan bergabung. Semuanya itu dari India Mbak sebenarnya. Jadi agama Hindu Buddha itu sebenarnya dari India. Ya, awalnya memang cikal bakalnya itu memang dari India Mbak. Jadi kan tadi Buddha itu pemecahan dari Hindu, ya. Seperti yang kemarin saya jelaskan ya di pelajaran kemarin. Jadi Buddha itu pemecahan dari agama Hindu. Nah, karena kenapa kok timbul agama Buddha? Karena adanya kasta-kasta di Hindu yang menyebabkan manusia atau masyarakat itu keberatan dengan kasta-kasta itu. Terlalu banyak perbedaan. Maka dari itu muncullah agama Buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Itu orang India juga. Siddhartha Gautama pencetus atau pencetus ajaran Buddha itu sendiri dari pemecahan uh, agama Hindu di Indonesia. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, sejalan karena nomor satu, kenapa kok agama Buddha dan Hindu itu diterima di Indonesia? Karena sejalan dengan budaya yang pernah ada di Indonesia. Jadi sebelum Hindu Buddha itu ternyata ada kebudayaan yang dulunya sudah ada dan match atau cocok dengan kebudayaan hidup Buddha. Makanya orang-orang Indonesia itu menerima agama Hindu dan Buddha karena memang dia itu sudah sejalan dengan budaya yang telah ada. Yang kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Ya, memang tidak ada paksaan mereka itu masuk di situ. Jadi siapa yang masuk agama Hindu dan Buddha, silahkan. Bagi yang tidak percaya tidak dipaksa. Kemudian yang ketiga, mereka memakai strategi dalam menyebarkannya seperti melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Nomor 4, untuk ajaran Buddha itu menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Jadi mungkin waktu itu ada bahasa-bahasa adat yang
apa namanya yang dibawa oleh ajaran agama Buddha sehingga mereka nyaman-nyaman saja gitu untuk menerimanya. Jadi tidak ada kesulitan. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu diterima di Indonesia. Nah, kita sudah mulai masuk di pengaruh Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi banyak sekali pengaruh-pengaruhnya di kehidupan masyarakat Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat di Indonesia itu banyak sekali pengaruhnya. Ada beberapa pengaruhnya. Satu, di bidang perdagangan, di bidang pendidikan, kemudian ekonomi, bidang sosial budaya, bidang agama, seperti itu. Itu pengaruhnya. Sebentar. Nah, agama Hindu-Buddha ternyata datang ke Indonesia itu melalui beberapa saluran. Seperti tadi ya, saya sudah cerita ya, melalui perdagangan, kemudian melalui pendidikan, melalui tasawuf. Tasawuf itu apa namanya pertemuan kelompok-kelompok, kemudian dengan perkawinan, perkawinan orang Indonesia dengan orang India misalnya, kemudian melalui seni budaya yang tadi terasa cocok dengan kebudayaan sebelumnya, kebudayaan bangsa Indonesia sebelumnya. Ini yang kemarin kita lewati saja. Kita masuk ke pengaruh Hindu-Buddha dulu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia itu mempengaruhi beberapa hal. Ya, satu, tentang kepercayaan, tentang agama. Dua, tentang politik. Tiga, tentang ekonomi perdagangan, tentang sosial budaya. Sosial dan seni budaya. Jadi, agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu mempengaruhi setidaknya 5 hal ini. Halo, tes, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Baik, saya ulangi lagi bahwa agama Hindu dan Buddha datang ke Indonesia itu mempengaruhi setidaknya 5 aspek ini. Satu, filsafat kepercayaan atau agama. Dua, politik. Tiga, ekonomi dan perdagangan. Empat, sosial. Lima, budaya. Setidaknya ada 5 aspek ini yang dipengaruhi. Coba kita kupas satu persatu. Oke. Ya, filsafat atau kepercayaan atau agama. Dalam agama Hindu, Tuhan diyakini hanya satu dan disebut dengan Brahma. Kemudian ada istilah samsara. Kemarin saya sudah jelaskan ya bahwa kehidupan di dunia ini adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Kemudian mereka percaya tentang reinkarnasi, adanya proses kehidupan kembali. Mereka juga percaya adanya karma, perbuatan, adanya pahala atau hasil, dan kemudian dari dua kata tersebut itu digabung menjadi karma pala. Jadi setiap perbuatan manusia itu pasti membuahkan hasil, baik buruk, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk, atau membuahkan hasil yang baik atau yang buruk.
Mereka juga percaya adanya moksa atau ketenangan jiwa, yaitu tujuan akhir dari agama Hindu. Nah, itu tadi adalah pengaruh-pengaruh agama Hindu di Indonesia. Jadi yang pertama, mereka meyakini bahwa ada hanya satu Tuhan yang disebut Brahma. Kemudian mereka menyebutkan bahwa samsara, bahwa kehidupan dunia ini adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Mereka percaya adanya reinkarnasi atau proses kehidupan kembali. Mereka percaya adanya karma pala, bahwa setiap perbuatan itu pasti akan ada hasilnya. Baik itu hasil yang baik ataupun hasil yang buruk. Dan mereka percaya juga adanya moksa, ketenangan jiwa setelah mati atau tujuan akhir dari kehidupan. Nah, kalau yang agama Buddha itu mereka tidak memiliki konsep ketuhanan. Dan Buddha atau pencerahan sejati merupakan tujuan akhir dari agama Buddha. Bisa dibedakan ya. Nah, untuk bidang politik ini jelas adanya kerajaan atau munculnya kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Sebelumnya kekuasaan masyarakat itu ada di tangan kepala suku, namun kemudian berubah menjadi sistem kerajaan. Nah, ini pengaruhnya di bidang politik, di bidang pemerintahan. Jadi munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Mereka sebelumnya menganut kekuasaan bahwa kekuasaan masyarakat itu sebelumnya ada di kepala suku. Namun kemudian setelah adanya pengaruh kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha menjadi sistem kerajaan. Kemudian yang kedua, susunan pemerintahan itu semakin luas. Terjadi atau terbukti dengan berdirinya kerajaan yang kemudian diikuti dengan aturan-aturan yang mengikat hubungan raja dengan rakyatnya, seperti undang-undang yang mengatur masalah politik, agama, dan lain sebagainya. Jadi pemerintahan itu tidak hanya 5 orang, 6 orang, atau 10 orang, tapi sudah semakin luas. Jadi satu raja itu mengepalai beberapa daerah, misalnya seperti itu. Dan setiap kerajaan atau setiap pemerintahan itu dia memiliki aturan-aturan yang berlaku yang harus ditaati semua rakyat atau semua manusia yang menghuni di kerajaan tersebut. Misalnya aturan-aturan politik, aturan-aturan agama, dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh di bidang politik. Nah, bagaimana pengaruhnya di bidang yang lainnya gitu? Misalnya di bidang ekonomi. Wilayah perdagangan tuh semakin luas, teman-teman sekalian. Kalau tadi kita belajar bahwa perdagangan mungkin hanya satu orang ke orang lain, jadi mungkin bisa hanya satu, misalnya satu orang dengan satu orang yang lain, atau 21, hanya 3 orang, ada atau 4 orang. Nah, di sini sudah semakin luas. Kerajaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan politik, tetapi juga sebagai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonominya, kegiatan perdagangannya itu sudah melalui kerajaan per kerajaan. Jadi kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Tidak hanya antara manusia satu dengan manusia yang lain, tetapi sudah melibatkan hubungan kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya. Nah, itu sudah semakin luas. Kemudian feodalisme semakin cepat. Nah, ini penjelasannya. Munculnya kerajaan baru akan memunculkan susunan masyarakat yang baru, seperti raja dan bangsawan yang merupakan golongan elit dan golongan masyarakat kelas bawah yang siap diperintah. Nah, itu pengaruhnya di bidang ekonomi. Jadi semakin luas area perdagangannya, kemudian munculnya kerajaan-kerajaan baru yang mengharuskan orang-orang yang punya jabatan tinggi atau punya elit, golongan masyarakat kelas atas, itu akan menekan golongan masyarakat kelas bawah untuk bisa diperintah.
Nah, bagaimana di bidang sosial gitu? Munculnya sistem kasta. Munculnya sistem kasta dalam masyarakat Hindu menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya memang tidak ada tingkatan-tingkatan di kehidupan masyarakat. Tidak ada itu golongan 1, 2, 3, 4. Kalau dulu memang artinya manusia itu sama, tapi setelah adanya agama Hindu itu muncul di Indonesia, nah kehidupan sosial dan kebudayaannya berubah. Muncullah beberapa sistem kasta, teman-teman. Di Indonesia itu merupakan fenomena baru atau merupakan kejadian baru yang pada akhirnya muncul agama Buddha karena mereka tidak menyetujui adanya sistem kasta. Bagaimana pengaruhnya dari seni budaya, teman-teman sekalian? Ya, pertama, seni dan bahasa. Huruf Palawa dan bahasa Sanskerta itu banyak dipakai dalam penulisan prasasti, sastra, lukisan, kitab, dan lain sebagainya. Ini pengaruhnya ya dari agama Hindu dan Buddha tadi. Mereka mengajarkan bahasa huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang kemudian huruf-huruf tersebut atau bahasa-bahasa tersebut itu banyak melukisi atau menempati batu-batu yang disebut dengan prasasti. Mereka dilukis atau dituliskan di batu-batu itu sebagai seni dan budaya, seni dan bahasa. Kemudian banyak sastra-sastra yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, lukisan, kemudian kitab-kitab ditulis dari bahasa Sanskerta, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dari jenis seni dan bahasa. Bagaimana dari jenis seni bangunan, seni patung, dan seni ukir? Nah, ini ada macam-macam. Nah, terkenal dengan adanya candi-candi, dibangunnya candi-candi untuk memuja dewa maupun untuk memuliakan raja. Pembuatan patung-patung, relief. Relief ini adalah semacam cerita, tetapi cerita itu dilukiskan di sebuah batu. Pernah lihat Borobudur? Nah, di Borobudur itu di temboknya itu ada macam-macam relief. Jadi di situ ada semacam ukiran-ukiran. Huruf Palawa itu beda dengan huruf Horocoroko, Mbak. Jadi ya hampir seperti itu, tapi beda lah. Huruf Horocoroko itu huruf Jawa. Beda. Saya lanjutkan ya tadi relief. Relief itu semacam cerita yang dilukiskan dalam ukiran-ukiran di tembok, gitu, di batu. Nah, itu kalau misalnya ada yang pernah ke Candi Borobudur, di situ ada relief-relief banyak yang menceritakan bagaimana dulu pembuatan Candi Borobudur dan kehidupan pemerintahan masyarakat Buddha waktu itu di sana. Kemudian tugu dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya di seni-seni bangunan. Oke, oke. Selesai untuk materi pada malam hari. Jadi kita sudah sampai ke pengaruh Hindu Buddha di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, di bidang pemerintahan ya. Ya, saya ulangi lagi. Seni bangunan itu maksudnya tadi bangunan-bangunan patung. Tadi ada candi, candi tempat pemuda apa namanya pemujaan dewa. Nah, itu bangunan-bangunan adanya candi-candi, misalnya bangunannya berundak-berundak atau ada tingkatan-tingkatan yang seperti itu. Itu pengaruhnya sampai sekarang kan masih jadi bangunan-bangunan rumah yang menggunakan apa namanya tangga tangga berundak itu seperti candi-candi itu sebenarnya pengaruh kebudayaan Hindu. Kemudian untuk yang sistem pemerintahan, ya selain yang saya jelaskan tadi ya,
dari sistem apa namanya, sistem kerajaan yang tadinya memang belum menganut sistem kerajaan, adanya raja yang memimpin. Nah, sampai sekarang tuh kan ada tuh masih masih ada pengaruhnya ya, masih ada pengaruhnya. Misalnya di Jogja atau di Solo itu masih ada kerajaan. Jadi tempatnya itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, masih ada sampai sekarang begitu maksudnya pengaruh pengaruhnya gitu. Jadi Indonesia menganut sistem pemerintahan kerajaan. Ada corak pemerintahan kerajaan. Itu pemerintahannya. Jadi mereka menyebarkan sistem-sistem kerajaan seperti itu. Begitu. Ya, belum saya ini, insya Allah nanti lah. Nanti malam saya convert dulu. Nah, besok pagi saya uploadkan untuk video. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kasih bonus lagi buat kalian. Kerasedan, dapat kerasedan dari mana? Oh, tanya jawab ya, saya tanya ya. Saya tanya ya sebagai sebelum kita tutup, Mbak Siti Nur Aini mengajukan tanya jawab. Oke. Ada yang tahu yang dimaksud dengan kasta sudra itu kasta yang seperti apa? Ayo. Ya, saya tanya, kasta sudra itu yang seperti apa? Jadi masih ingat kasta sudra? Ya, betul. Kasta terendah, kasta bawahan. Contohnya, golongan misalnya contohnya apa? Budak, terus ada lagi? Babu. Bahasanya itu loh. Babu. Tawanan, oke. Bukan Taiwan ya, tawanan ya. Oke, betul ya, betul. Ada lagi nih, saya tanya lagi. Kan saya pernah cerita tuh bahwa agama Buddha itu merupakan penjabaran atau pengembangan dari agama sebelumnya yaitu agama Hindu. Nah, yang mempunyai ide atau gagasan pengembang agama Hindu yang dikenal dengan paham Buddhisme itu siapa? Siapa yang menciptakan paham Buddhisme atau yang kemudian menjadi agama Buddha? Masih ingat siapa orangnya? Dia merupakan seorang putra raja dari Sudona, dari kerajaan Kapilawatsu. Ayo, siapa? Yang lengkap dong, siapa? Ayo. Ya, Mbak Angelina Supardi, kok prasasti jawabannya? Ya, saya evaluasi ya. Ya, betul sekali jawabannya adalah Siddhartha Buddha Gautama atau sering dikenal dengan Siddhartha Gautama. Sama aja. Betul ya. Kemudian
Nih saya dibantu ya. Coba agama Hindu itu kan punya banyak dewa, ya banyak sekali dewa. Tapi yang sering dipuja itu ada tiga, yang namanya Trimurti. Coba tuh disebutkan ada tiga dewa. Apa? Tiga loh, saya mintanya tiga pokoknya. Tiga dewa itu siapa saja? Gak usah buru-buru, yang penting bener. Oke, benar sekali ya. Trimurti atau tiga dewa yang sering dipuja itu Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, kemudian Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung, dan yang terakhir adalah Dewa Siwa, yaitu Dewa Perusa. Betul sekali. Coba saya tanya satu lagi. Hmm, Nah, apa namanya, agama Hindu itu, sorry, agama Buddha itu meyakini bahwa hidup adalah samsara. Samsara itu artinya apa? Samsara. Samsara. Mbak Siti menjawab sengsara, kesengsaraan, penderitaan, sengsara. Penderitaan. Ngenes. Oke, benar ya. Jadi orang-orang Buddha itu menganggap bahwa hidup hidup itu adalah samsara atau penderitaan. Jadi mereka tidak, penderitaan atau galau atau sengsara itu sama saja, menderita dan sebagainya sama, benar ya semuanya ya. Jadi istilahnya hidup itu bagi mereka adalah kesengsaraan. Jadi inginnya ya, pengennya mereka itu ya tidak tidak hidup karena memang sengsara, apalagi dihidupkan kembali. Coba bisa dites Mbak Siti Nur Aini, tahu nggak Siddhartha Gautama? Mungkin tahu ya. Di kitabnya mungkin dituliskan itu pembawa agama pertama. Baik teman-teman sekalian, ini ada sekitar waktu 6 menit, karena waktunya sudah selesai. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, tadi sudah saya tes juga, kalian sudah paham. Itu kalau tidak ada pertanyaan, iya karena Mbak Monica kan telat, jadi cepat. Ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin malam hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau misalnya pertanyaannya muncul setelah kelas ini selesai, bisa ditanyakan di uh, pertemuan selanjutnya. Ini saya sudah di announce, waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, teman-teman sekalian, untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Segera mungkin saya akan uploadkan ke YouTube, kemudian saya sharekan linknya di grup. Baik teman-teman sekalian, terima kasih 16 siswa yang sudah hadir di kelas IPS bersama saya.
di hari kedua setiap minggunya. Kemudian saya doakan semoga teman-teman sekalian selalu sehat, selalu semangat belajar di sela-sela kesibukan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Apa yang sudah kita pelajari malam hari ini walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari, kemudian diamalkan pada orang lain yang membutuhkan suatu saat. Oke, teman-teman sekalian, sampai berjumpa minggu depan di hari Jumat, hari Sabtu saya akan postkan link masuk kelasnya, insya Allah. Kalau saya tidak lupa atau tidak kesibukan, mudah-mudahan enggak ya. Kita akan mulai ketemu di hari Jumat dengan pembahasan soal-soal latihan. Nah, nanti saya akan tanya beberapa soal latihan, silakan kalian belajar atau bisa mulai menjawab soal-soal latihan sekarang sehingga besok tinggal mencocokkan dan tidak lama waktunya. Begitu ya, sampai berjumpa minggu depan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup, saya akhiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, teman-teman sekalian. Zaijian.